Bab 1. Mengenal ilmu mantik. Logika. Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang dibahas dalam bab ini sebagai pendahuluan pembahasan tentang ilmu mantik. Yaitu, apa itu ilmu mantik? Logika. Bagaimana sejarah terciptanya ilmu mantik? Apa manfaat mempelajari ilmu mantik? Apa objek ilmu mantik? Dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar pengetahuan dasar ilmu mantik. Sederet pertanyaan tersebut merupakan pengenalan terhadap ilmu mantik. Menurut hemat saya, merupakan sebuah keharusan mengetahui informasi dasar seputar ilmu mantik sebelum membahas ilmu yang dirintis oleh filsuf besar asal Yunani, Aristoteles. Dengan memahami informasi dasar ilmu mantik, kita dapat menyatukan persepsi tentang ilmu mantik. Baru kemudian kita bisa mempelajari secara detail dan mendalam ilmu mantik. A. Pengertian ilmu mantik. Mungkin kata mantik kurang familiar di telinga kita. Sebab dalam akademik dan ilmu-ilmu umum yang diajarkan di sekolah-sekolah, kata yang digunakan untuk menyebut ilmu ini adalah logika. Tidak heran, banyak orang yang lebih mengenal dan mendengar kata ilmu logika daripada ilmu mantik. Istilah ilmu mantik merupakan penyebutan khusus dalam bahasa Arab. Karena kata mantik berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata kerja natako, yang artinya berkata atau berucap. Lantas, apa itu ilmu mantik? Istilah ilmu mantik terdiri atas dua suku kata yang masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri, yaitu ilmu dan mantik. Untuk memahami definisi ilmu mantik secara komprehensif, tentu harus memahami terlebih dahulu definisi dari dua suku kata tersebut. Ilmu dan mantik. Berikut penjelasan definisi dari istilah-istilah yang dimaksud, serta sinkronisasi di antara keduanya. Satu, pengertian ilmu secara umum. Kata ilmu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengetahuan. Dalam terminologi umum dikenal dengan istilah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan konsepsi umum, di mana di dalamnya terdapat banyak disiplin ilmu yang dipelajari. Termasuk salah satunya mantik atau logika. Setiap budaya dan bahasa memiliki istilah berbeda-beda untuk menyebut kata ilmu. Seperti ilm dalam bahasa Arab, science dalam bahasa Inggris, wetenschap dalam bahasa Belanda, dan Wissenschaft dalam bahasa Jerman. Dari beberapa istilah tersebut sejatinya merujuk pada satu hal, yaitu ilmu. Adapun definisi ilmu sendiri, hampir setiap tokoh, khususnya tokoh pendidikan, memiliki persepsinya masing-masing. Misalnya, Muhammad Hatta, tokoh, negarawan, politikus, dan ekonom Indonesia
yang juga Wakil Presiden Indonesia pertama, mendefinisikan ilmu sebagai berikut. Pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun itu menurut kedudukannya sampai dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. Definisi ilmu yang dilontarkan oleh Muhammad Hatta tentu tidak lepas dari latar belakang dirinya sebagai negarawan dan ekonom. Begitupun dengan sejumlah tokoh lain di dunia. Definisi yang dilontarkan tidak jauh dari latar belakang keilmuan dan profesinya. Harsojo, guru besar antropolog di Universitas Pajajaran, mendefinisikan ilmu sebagai berikut. Merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan, suatu pendekatan atau metode yang terikat oleh faktor ruang dan waktu yang pada prinsipnya dapat diamati panca indera manusia. Suatu cara menganalisis yang mengizinkan kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan suatu proposisi dalam bentuk jika, maka. Definisi yang hampir sama dilontarkan oleh seorang guru besar antropologi di Rutgers University bernama Ashley Montagu. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Berdasarkan dari beberapa pendapat tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi yang mereka kemukakan memiliki perbedaan prinsipal yang mengacu pada latar belakang keilmuan dan profesinya. Tetapi pada intinya, ilmu adalah pengetahuan yang telah disistematisasikan. Disebut ilmu apabila sebuah pengetahuan atau informasi telah disistematisasikan dengan metode-metode tertentu dan berasal dari sebuah pengalaman empiris serta penelitian ilmiah. Ada satu lagi pendapat tokoh yang penting untuk diketahui tentang definisi ilmu, yaitu Imam Al-Ghazali. Dia adalah seorang sufi, ulama, dan filsuf Islam yang juga menjadi salah satu ulama yang menganjurkan seorang muslim mempelajari ilmu mantik. Menurutnya, ilmu adalah pengenalan sesuatu atas dirinya. Ma'rifat al-syai' ala mahuwa bihi. Definisi ini tidak lepas dari latar belakangnya sebagai seorang ulama dan sufi. Tetapi jika dijabarkan, definisi ilmu menurut Al-Ghazali tersebut sejatinya mengandung arti yang tidak jauh berbeda dari definisi yang dikemukakan para tokoh dunia, yaitu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman empiris. Kata pengenalan dalam definisi Al-Ghazali, menurut hemat saya, dapat dihubungkan dengan pembelajaran, pengamatan, penelitian, dan pensistematisasian. Sehingga dengan proses tersebut, sebuah ilmu diperoleh. Kesimpulannya, ilmu adalah sebuah pengetahuan yang bersifat empiris dan sistematis tentang sesuatu informasi dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan
mempunyai dua jenis objek, yaitu objek material dan objek forma. Objek material adalah suatu objek yang dijadikan sasaran penyelidikan. Misalnya, ilmu kedokteran, objek materialnya adalah tubuh manusia. Adapun yang dimaksud objek forma adalah sudut pandang tertentu yang menentukan jenis suatu ilmu. Karena itu, meskipun beberapa jenis ilmu memiliki objek material yang sama, tetapi objek formanya berbeda-beda. Contoh, tubuh manusia dapat menjadi objek material bagi beberapa jenis ilmu sekaligus. Kedokteran, biologi, psikologi, dan lain-lain. Tetapi objek formanya berbeda-beda antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu yang lain. Objek material mengkaji tentang materi-materi yang dipelajari dalam sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Sedangkan objek formanya adalah sudut pandang dalam meninjau objek material. Sebagai contoh, agama merupakan objek material dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan, di mana objek formanya berbeda-beda. Jika agama, objek material, dipandang dari sudut pandang sejarah, objek forma, lahirlah ilmu sejarah agama. Sedangkan jika agama dilihat dari sudut pandang filosofis, lahirlah filsafat agama. Kemudian, jika agama dipandang dari sudut pandang psikologis, lahirlah psikologi agama. Demikian seterusnya, sehingga satu objek material dapat melahirkan banyak ilmu pengetahuan. Sejarah agama, psikologi agama, sosiologi agama, filsafat agama, dan sebagainya. Ilmu 2. Pembagian ilmu. Berdasarkan definisi ilmu pengetahuan dan objek-objeknya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Aristoteles misalnya, membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Ilmu pengetahuan teoretis, eksakta. 2. Ilmu pengetahuan praktis, etika. Dan 3. Ilmu pengetahuan produktif, misalnya retorika. Dengan demikian, pembagian ilmu menurut Aristoteles tersebut dapat disebut pembagian ilmu berdasarkan jenis pengetahuan. Lain tokoh beda pandangan tentang pembagian ilmu. Dalam Islam, salah satu tokoh pendidikan dan sekaligus ulama sufi yaitu Al-Ghazali membedakan ilmu pengetahuan menjadi 4. 1. Ilmu teoritis dan praktis. 2. Ilmu pengetahuan yang dihadirkan dan pengetahuan yang dicapai. 3. Ilmu religius dan intelektual. Dan 4. Ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ada juga yang membagi ilmu pengetahuan hanya menjadi 2 kategori saja, yaitu ilmu syar'i berdasarkan nas agama atau dikenal dengan sebutan ilmu agama, dan ilmu akli berdasarkan pemikiran manusia atau dikenal ilmu dunia. Tentang ilmu syar'i, Ibnu Taimiyah berkata, menurut pendapat kami, yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah semua hal
yang diperintahkan oleh Allah. Terkadang bermakna semua hal yang diberitakan oleh Allah, semua hal yang harus dipelajari, dan juga semua hal yang telah diajarkan. Dengan mengacu pada pendapat-pendapat tersebut tentang pembagian ilmu pengetahuan, maka dapat saya simpulkan pembagian ilmu pengetahuan adalah diagram berikut. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, ilmu agama, syar'i, dan ilmu dunia, akli. Ilmu agama, syar'i, adalah semua ilmu pengetahuan yang pokok pembahasannya tentang agama, seperti ilmu agama, sejarah agama, ilmu tafsir, fikih, hadis, dan lain-lain. Ilmu dunia, akli, merupakan semua ilmu pengetahuan yang pokok bahasanya tentang ilmu-ilmu dunia, seperti fisika, biologi, kimia, matematika, filsafat, sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu lain dalam lingkup ilmu eksakta maupun ilmu sosial humaniora. Lantas, ilmu mantik masuk dalam pembagian ilmu yang mana? Ilmu syar'i atau ilmu akli? Jawaban pertanyaan ini akan saya terangkan pada pembahasan di poin 3 tentang pengertian ilmu mantik. Sebab tanpa memahami definisi ilmu mantik, kita tidak bisa menilai ilmu tersebut masuk ke kategori mana. Namun hakikatnya, ilmu mantik merupakan jenis pengetahuan yang tersistematisasi sedemikian rupa, dengan objek formal khusus yang tidak digunakan dalam disiplin ilmu lain. 3. Pengertian ilmu mantik. Kata mantik merupakan serapan dari bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut logika. Secara terminologi, mantik diambil dari kata al-nutqo. Dalam literatur berbeda, nataqo, yang artinya bicara atau berkata. Sedangkan dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah logika, yang artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata. Dalam kata lain, bicara atau berkata. Dengan demikian, kedua istilah tersebut, mantik dan logika, memiliki definisi yang sama, yaitu sama-sama tentang kata, bicara, atau berkata yang bersumber dari akal pikiran. Dalam definisi kata mantik dan logika, ada dua hal yang patut menjadi perhatian, yaitu kata atau bicara dan akal atau pikiran. Jika hal ini ditarik ke dalam definisi ilmu mantik atau ilmu logika, akan diperoleh sebuah definisi sebagai berikut. Sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara menggunakan akal atau pikiran yang benar, kemudian diejawantahkan ke dalam bahasa atau perkataan atau ucapan yang logis, masuk akal. Definisi tersebut merupakan hasil simpulan penulis tentang definisi ilmu mantik. Menurut ahli mantik, sebuah ungkapan, perkataan atau bahasa dikatakan benar dan bermakna apabila ungkapan tersebut mengandung bahasa logika, mantikiyah.
baik dalam bentuk pernyataan, afirmasi, definisi, silogisme, argumentasi, atau lainnya. Ada pula ahli mantik yang menyebut bahwa ungkapan berupa kalimat yang dituturkan seseorang dikatakan benar dan bermakna jika ungkapan tersebut memenuhi syarat logika formal dan material. Ilmu mantik mempelajari tentang bagaimana seseorang bisa berpikir dengan benar dan logis. Setiap ucapan atau ungkapan yang dikatakan dapat menjadi rasional atau diterima oleh akal. Disinilah fungsi ilmu mantik menjadi signifikan. Sesuai dengan definisinya, ilmu mantik merupakan jenis pengetahuan yang secara khusus bertujuan menjaga akal manusia agar tidak salah dalam berpikir. Pemikiran logis sejatinya sudah ada sejak manusia diciptakan atau dilahirkan ke muka bumi. Akan tetapi, sebagai sebuah pengetahuan, ilmu mantik baru muncul di masa Aristoteles dari Yunani. Dengan kata lain, Aristoteles adalah orang pertama yang membukukan sistematika berpikir logis. B. Sejarah lahirnya ilmu mantik dan respons ulama. Berbicara tentang sejarah lahirnya ilmu mantik, maka tidak lepas dari sejarah Aristoteles, sang filsuf Yunani. Namun, pembahasan mengenai sosok Aristoteles dan pemikirannya tentang mantik, logika, tidak dibahas pada bab ini, melainkan ada bagian khusus yang secara spesifik mengulas pemikiran dan biografinya secara komprehensif. Lihat bab 2. Ilmu mantik secara esensi sebenarnya sudah ada bersamaan dengan penciptaan manusia di muka bumi. Ada banyak dalil tentang hal ini, di mana dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali akal pikiran. Adanya akal pikiran inilah yang membedakan manusia dan binatang. Keberadaan akal di dalam tubuh manusia membuat manusia lebih mulia daripada makhluk ciptaan Allah lainnya. Di sisi lain, akal ini pula yang dapat membuat derajat manusia lebih rendah dari hewan, yaitu apabila akal pikiran tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kami akan melemparkan jin dan manusia ke dalam neraka, yaitu mereka yang telah kami anugerahkan hati, akal, namun tidak dimanfaatkan untuk mengerti ayat-ayat Allah, dan kami berikan mata, namun tidak digunakan untuk melihat kitabullah, Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah Allah, dan kami ciptakan bagi mereka telinga, namun tidak mendengar peringatan maupun nasihatku. Mereka menggunakan telinganya hanya untuk bersenang-senang dengan musik dan menghindari Al-Quran. Mereka itu sama dengan binatang, bahkan lebih sesat lagi dibandingkan binatang, karena binatang tidak memiliki hati atau juga akal. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf 179. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga menerangkan bahwa yang membedakan antara manusia dan makhluk lainnya adalah akal pikiran. Jika akalnya tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya, jelas hakikatnya lebih rendah dari binatang. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa tidak sempurna agama seseorang yang tidak memaksimalkan akalnya. Orang yang sempurna atau kuat akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah atau lemah adalah
yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Di samping itu, ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Dari penjelasan singkat tersebut, ini jelas bahwa keberadaan akal pikiran di dalam tubuh manusia merupakan anugerah yang tiada batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, akal pikiran juga menjadi indikasi bahwa hakikat ilmu mantik sudah ada bersamaan dengan penciptaan manusia itu sendiri. Dengan demikian, sejarah lahirnya mantik bukan sebagai ilmu pengetahuan, sama tuanya dengan sejarah lahirnya umat manusia. Lantas, kapan mantik sebagai sebuah ilmu pengetahuan itu diciptakan? Dari awal telah saya singgung, yaitu pada masa Aristoteles. Dialah orang pertama yang disinyalir membukukan sistematika berpikir logis, sehingga sebuah karyanya yang terkenal diberi judul Logika. Akan tetapi, bibit-bibit ilmu logika berasal dari dua filsuf sebelum Aristoteles, yaitu Sokrates dan Plato. Ada yang mengatakan bahwa Sokrates adalah orang pertama yang merintis ilmu logika. Di abad ke-5 sebelum Masehi, Sokrates menjadi salah satu pemikir yang berusaha meluruskan cara berpikir manusia, yang konon kerap terjerumus ke dalam kesalahan berpikir. Bukti bahwa Sokrates adalah peletak dasar pemikiran logis dapat dilihat dari dialog berikut ini. Sokrates, apa yang dimaksud dengan serangga itu? Banyak orang yang memperkatakannya, sehingga ingin pula saya hendak mengetahuinya. Murid menjawab, serangga ialah binatang kecil bersayap. Si murid yakin jawabannya benar. Sokrates berkata, kalau begitu, tentu ayam pun boleh kita namai serangga. Sampai sekarang, saya yakin bahwa ayam itu bukanlah serangga. Murid menjawab, ayam bukan demikian kecilnya hingga dapat dinamai serangga. Ayam itu amat besar kalau dibandingkan dengan serangga. Sokrates menjawab, jadinya serangga ialah binatang yang amat kecil mempunyai sayap. Murid berkata, betul. Sokrates menambahkan, kalau demikian, burung pipit dapat dinamai serangga, sebab dia demikian kecilnya. Murid menjawab, tidak, burung sekali-kali tidak dapat dinamai serangga. Sokrates berkata, jadi serangga ialah binatang yang amat kecil. Dia bersayap, tetapi bukan dari jenis burung. Murid menjawab, benar. Sokrates berkata, kemarin saya memasuki salah satu toko. Di dalamnya saya melihat kaleng-kaleng kecil. Pada masing-masing kaleng itu tertulis, tepung keating yang paling manjur untuk pemberantas serangga. Pada masing-masing kaleng itu juga tergambar beberapa macam binatang kecil, bukan dari jenis burung, tetapi tidak ada mempunyai sayap. Umpama pijat-pijat, kutu kucing, dan lain-lain. Rupa-rupanya mereka salah menamakan binatang-binatang tersebut serangga, sebab masing-masingnya tidak bersayap, menurut yang telah kita tetapkan itu. Murid menjawab, binatang-binatang tersebut memang serangga, semua orang tahu itu. Sokrates berkata, aneh-aneh. Apa pulakah arti serangga sekarang menurut pikiranmu? Apakah serangga kau berpendapat bahwa serangga ialah binatang yang amat kecil mempunyai sayap, bukan dari jenis burung, dan kadang-kadang tiada bersayap? Sesungguhnya, perkataan ini amat berlawan-lawanan. Murid menjawab, celaka. Pertanyaan-pertanyaan orang ini membosankan. Cobalah Tuhan sendiri menerangkan kepada saya, apa arti serangga itu, supaya saya puas dan Tuhan pun puas. Sokrates berkata,
Bukankah dari tadi saya bilang padamu bahwa saya sendiri pun tidak mengetahui? Tetapi kendati pun demikian, marilah kita periksa bersama-sama. Moga-moga kita sampai juga kepada hakikat yang sebenarnya. Jalan yang paling baik ialah kita ambil 3 atau 4 ekor serangga dari jenis yang bermacam-macam itu. Kemudian kita perbandingkan yang satu dengan yang lain untuk mengetahui sifat-sifatnya yang sama. Apakah serangga yang akan kita ambil? Murid menjawab, mari kita ambil kupu-kupu, semut, serangga, dan kumbang. Sokrates berkata, bagus. Pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa serangga ialah binatang beruas. Kulitnya kesat lagi keras, kakinya 6, mempunyai sayap atau bekas sayap. Kisah percakapan Sokrates dan murid tersebut adalah sebuah contoh bahwa ilmu mantik atau logika baru muncul di abad ke-5 sebelum Masehi. Sokrates adalah peletak dasar dari ilmu ini. Pemikirannya lantas diteruskan dan dikembangkan oleh muridnya, yaitu Plato. Kemudian, pemikiran logika Plato dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Maka, secara resmi, Aristoteles dikatakan sebagai orang pertama yang melahirkan ilmu logika. Sebab, Aristoteles lah yang mengumpulkan berbagai macam mantik, menyusun metodenya, dan mensistematisasi masalah-masalah dan pasal-pasalnya, sehingga menjadi dasar dari ilmu falsafah. Lantas, kapan ilmu logika tersebut dipelajari dalam Islam? Dengan pertanyaan berbeda, kapan ilmu logika masuk ke dalam pendidikan Islam? Sejarah mencatat, ilmu mantik dipelajari oleh para pelajar Islam sejak masa dinasti Abbasiyah. Dinasti ini merupakan salah satu dinasti besar Islam yang berhasil membawa Islam mencapai puncak keemasan. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Ja'far al-Mansur pada 762 Masehi. Dengan ibu kota berada di Baghdad, Irak. Masa keemasan dinasti Abbasiyah terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Di era kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini, cendekiawan Muslim mulai mempelajari ilmu-ilmu barat, terutama yang berasal dari Yunani. Pada masa itu, ada banyak buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk salah satunya ilmu mantik atau ilmu logika. Jadi, ilmu mantik secara resmi dipelajari oleh pelajar Muslim di berbagai belahan dunia, bermula sejak era kejayaan dinasti Abbasiyah. Perintah penerjemahan tersebut dikeluarkan langsung oleh Khalifah pertama Abbasiyah hingga masa keemasan Islam di era Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Artinya, upaya penerjemahan buku-buku barat ke dalam Islam berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar dan didukung penuh oleh Khalifah dinasti Abbasiyah, khususnya 3 khalifah yang disebutkan tadi. Ibnu Khaldun berkata tentang dukungan Khalifah Al-Ma'mun terhadap penerjemahan buku-buku barat. Ketika Al-Ma'mun menjadi khalifah, dia memerintahkan para utusan untuk menemui Raja Romawi agar diperkenankan membawa teks-teks Yunani yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berdasarkan keterangan Ibnu Khaldun dalam bukunya, Muqaddimah, dapat disimpulkan bahwa khalifah dari dinasti Abbasiyah, khususnya Al-Ma'mun, memiliki sumbangan besar dalam upaya penerjemahan buku-buku barat. Melalui kewenangannya sebagai penguasa, dia meminta kepada penguasa Romawi
untuk meminjamkan teks-teks Yunani dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada sejumlah ulama yang sekaligus pemikir Islam di masa kejayaan dinasti Abbasiyah yang secara khusus mempelajari ilmu mantik. Mereka antara lain Abdullah bin al-Muqaffa yang merupakan sekretaris dari pendiri dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur, Ya'qub bin Ishaq al-Kindi yang terkenal sebagai filsuf muslim pertama, Abu Nashar al-Farabi, seorang filsuf dan teolog muslim tersohor, Ibnu Sina, seorang filsuf dan ahli kedokteran Islam, Abu Hamid al-Ghazali, dan Ibnu Rushd al-Qurtubi. Tokoh-tokoh yang tersebut di atas merupakan para pemikir muslim di era kejayaan Islam. Mereka memiliki buah karya yang terkenal. Nama mereka juga tersohor seantero penjuru dunia, baik di dunia Islam maupun Barat. Tidak heran jika mereka mempelajari ilmu mantik secara mendalam, mengingat gelar mereka adalah filsuf atau pemikir. Adapun ilmu mantik adalah ilmu yang menggunakan akal sebagai tolok ukur kebenaran, di mana manusia dibimbing untuk bisa berpikir logis. Di samping mereka, ada nama-nama lain yang juga menguasai ilmu mantik, seperti Ibrahim Al-Qurani. Dia dikenal sebagai ulama dengan penguasaan ilmu yang begitu luas, meliputi ilmu kalam, mantik, dan filsafat. Dia adalah murid dari seorang ulama dan pemikir Islam, pengarang kitab Al-Sims Al-Mafid, yaitu Al-Kushashi. Para pengagum ilmu logika Yunani melakukan upaya penerjemahan logika Aristoteles ke dalam Islam. Agar ilmu tersebut tersebar di dunia Islam, pemikir pertama yang menerjemahkan logika Aristoteles adalah Abdullah bin al-Muqaffa. Dia adalah seorang penerjemah yang andal. Pada masa Khalifah Al-Mansur, dia menjabat sebagai sekretaris khalifah dan menjadi orang Islam pertama yang menerjemahkan buku-buku logika Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Adapun logika Aristoteles yang diterjemahkannya yaitu kategori atau al-makulat, interpretatione atau pori Armenias, dan analitika priora atau al-qiyas. Tiga karya Aristoteles tersebut diterjemahkan oleh Abdullah bin al-Muqaffa pada masa Khalifah Al-Mansur. Kemudian di masa Khalifah Al-Ma'mun, dia menerjemahkan satu lagi logika Yunani, yaitu logika Isagogi, karangan Porporius. Penerjemahan teks-teks Yunani kemudian dilakukan oleh ulama-ulama lain seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan sebagainya. Pemikir Islam di era modern yang ahli dalam ilmu mantik, yaitu dua reformer besar Islam, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Keduanya merupakan filsuf pemikir dan cendekiawan muslim yang karya-karyanya di bidang filsafat sangat terkenal. Keduanya menjadi salah satu pemikir muslim di era kebangkitan Islam pada masa modern. Ilmu mantik yang mereka pelajari sejatinya berasal dari ilmu logika yang dirintis oleh Aristoteles. Ketika ilmu logika masuk ke dalam Islam, namanya berubah menjadi ilmu mantik. Walaupun secara tradisional ilmu mantik dipengaruhi oleh pemikiran logika Aristoteles, para ulama dan cendekiawan muslim tidak menelan mentah-mentah pemahaman yang berasal dari Yunani tersebut. Pasca penerjemahan ilmu mantik dari sumber asalnya, para cendekiawan muslim kemudian mempelajari dengan begitu detail dan mendalam. Mereka kemudian melakukan modifikasi tanpa membuang esensi dari ilmu mantik, sehingga ilmu mantik dapat selaras dengan akidah Islam. Ada dua hal yang dilakukan ulama dan pemikir muslim
ketika mempelajari ilmu mantik. Pertama, ilmu mantik yang bersumber dari ilmu logika dari pemikir Yunani tersebut dibersihkan dari paham pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Dengan upaya tersebut, ilmu mantik walaupun berasal dari pemikiran Barat, Yunani, ketika masuk ke dalam Islam sudah bersih dari paham pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam. Artinya, ilmu tersebut boleh dipelajari dan tidak membahayakan akidah. Kedua, memberikan tambahan dan komentar. Hal lain yang dilakukan ulama-ulama Islam di masa awal keemasan Islam pada era dinasti Abbasiyah terhadap ilmu mantik, yaitu memberikan tambahan dan komentar setelah mempelajari dengan mendalam ilmu mantik. Tujuan dari hal ini adalah agar ilmu mantik yang telah bebas dari paham pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah Islam dapat terstruktur dengan baik, sehingga mudah dipahami oleh para pelajar muslim. Itulah dua hal yang dilakukan para ulama muslim terhadap ilmu mantik pasca penerjemahannya dari sumber aslinya. Dengan melakukan dua hal itu, ilmu mantik yang dipelajari oleh para pelajar muslim merupakan ilmu mantik dengan versi atau gaya baru yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Salah satu ulama pemikir muslim yang banyak andil dalam reformasi ilmu mantik ini adalah Imam Al-Ghazali. Ia adalah seorang filsuf, teolog, ahli tasawuf, dan seorang pakar dalam ilmu kalam, usul fikih, dan mantik. Supaya yang dilakukannya dalam reformasi ilmu mantik adalah dengan menggeser beberapa terminologi dalam ilmu mantik dengan terminologi yang dekat dengan usul dan fikih. Namun sayangnya, upaya yang dilakukannya itu dikecam oleh banyak ulama karena mengubah terminologi ilmu yang sudah baku. Atas dasar ini pula, menurut hemat saya, pemikirannya tentang ilmu mantik tidak begitu populer dibandingkan pemikirannya di bidang filsafat dan teologi. Secara umum, penerjemahan logika Aristoteles ke dalam Islam, ilmu mantik dibedakan menjadi 3 kategori atau golongan, yakni 1. Golongan yang menafsirkan dan melakukan pengembangan logika Aristoteles. 1. Golongan yang menafsirkan dan melakukan pengembangan logika Aristoteles. Dalam golongan ini ada Ibnu Rushd. Contoh karyanya dalam hal ini yaitu Syarh Kitab Al-Qiyas, Syarh Kitab Al-Burhan, Talqish Kitab Al-Burhan, dan Talqish Al-Sufistoh. 2. Golongan yang menyelaraskan logika Aristoteles dengan akidah Islam. Tokoh utama pada golongan kedua ini adalah Al-Ghazali, sebagaimana telah dibahas tadi. Contoh dalam karyanya, Al-Qustas, Al-Mustaqim, Al-Ghazali menggunakan istilah-istilah logika yang diterapkan dalam konteks ilmu keislaman. Dia mengubah istilah-istilah logika yang berbau Yunani dengan istilah-istilah Islam seperti ta'adil, talazum, dan ta'anud. 3. Golongan, jika boleh saya menyebut, pengagum fanatik logika Aristoteles. Golongan ketiga ini adalah ulama-ulama yang menerjemahkan dan mempelajari logika Aristoteles dengan cara mengembangkan dan membela eksistensi keaslian logika Aristoteles. Di antara ulama tersebut adalah Ibnu Sina dan Al-Farabi. Al-Farabi merupakan filsuf muslim yang berjuluk guru kedua, sedangkan Aristoteles dijuluki guru pertama. Itulah 3 golongan ulama pengagum dan pembela logika Aristoteles. Mereka sama-sama menganjurkan untuk mempelajari logika Aristoteles, tetapi dengan cara berbeda. Mereka sama-sama menerjemahkan logika Aristoteles dengan gaya yang berbeda. Pada hakikatnya, cendekiawan muslim yang pro dengan logika Aristoteles memiliki cara dan gaya berbeda dalam menerjemahkan logika Aristoteles. Sehingga ilmu mantik yang ada dalam Islam memiliki corak yang berbeda tergantung sosok tokoh yang menerjemahkannya.
Ilmu mantik Al-Ghazali berbeda secara epistemologi dari ilmu mantik Ibnu Sina. Begitu pula keduanya berbeda dari ilmu mantik ala Ibnu Rushd. Lantas, apakah semua ulama dan pemikir Islam menerima logika Aristoteles ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh kaum muslim? Jawabannya tidak. Ilmu mantik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama perihal hukum mempelajarinya. Para pakar mantik seperti disebutkan di atas tentu membolehkan mempelajari ilmu ini, karena mereka notabene merupakan ulama-ulama yang masuk golongan yang menganjurkan mempelajari ilmu mantik. Di sisi lain, ada ulama yang justru mengharamkan ilmu mantik untuk dipelajari. Ada 3 golongan ulama tentang hukum mempelajari ilmu mantik, yakni 1. Golongan yang mengharamkan. Golongan ulama ini secara tegas mengharamkan dan melarang ilmu mantik dipelajari dalam Islam. Adapun ulama yang masuk dalam golongan ini diantaranya adalah Imam Ibnu Salah 643 Hijriah dan Imam An-Nawawi 631 sampai 676 Hijriah. 2. Golongan yang membolehkan. Ulama yang bergabung dalam golongan kedua ini diantaranya adalah Imam Al-Ghazali. Dengan demikian, bagi golongan kedua, mempelajari ilmu mantik itu boleh. Bahkan harus. Imam Al-Ghazali berkata, siapa saja yang tidak mengetahui mantik, maka ilmunya patut diragukan. Pernyataan ini secara jelas membolehkan, bahkan mengharuskan belajar ilmu mantik. 3. Golongan yang membolehkan dengan syarat. Ada pula ulama yang membolehkan belajar ilmu mantik, tetapi dengan syarat. Ya, ada syarat yang harus dipenuhi agar boleh mempelajari ilmu mantik. Adapun syaratnya yaitu mempunyai kecerdasan yang mumpuni, pemahaman yang kuat, dan intelektual yang tinggi. Selain itu, syarat dari segi akidah yang harus dipenuhi adalah harus memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, boleh bagi umat Islam mempelajari ilmu mantik. Akan tetapi, jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, haram, alias tidak boleh mempelajari ilmu mantik. Lantas, kenapa ada ulama yang mengharamkan ilmu mantik? Tentang masalah ini, sebenarnya ilmu mantik yang diharamkan untuk mempelajari adalah ilmu mantik yang tercemar oleh filsafat. Jadi, pendapat ulama yang mengharamkan ilmu mantik adalah ilmu mantik yang secara khusus disusupi oleh kalam-kalam dan kesesatan filsafat. Hal ini dijelaskan dalam kitab karangan Al-Baidawi berjudul Tawali'ul Anwar. Alasan para ulama yang mengharamkannya adalah karena ilmu mantik sama dengan mengikuti dan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Namun, alasan yang digunakan oleh golongan pertama yang mengharamkan ilmu mantik tersebut dikritik keras oleh beberapa ulama lain, seperti Syekh Ibrahim Al-Bajuri 1783 sampai 1860 Masehi. Menurutnya, jika belajar mantik haram dikarenakan mengikuti Yahudi dan Nasrani, maka dengan sendirinya ilmu kedokteran atau ilmu nahwu juga haram, karena Yahudi dan Nasrani juga mempelajarinya. Dengan adanya kritik tersebut, maka pengharaman ilmu mantik menjadi terbantahkan. Di tangan pemikir muslim, ilmu mantik diistilahkan dengan beberapa istilah berbeda. Di antaranya, 1. Al-Farabi menyebutnya dengan istilah pengukur akal. 2. Ibnu Sina menyebutnya dengan istilah ilmu alat. 3. Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah pengukur ilmu. 4. Sahrawardi dalam Hikmah Al-Isyraq menyebutnya dengan sebutan kaidah
berpikir. 5. Al-Shirazi menyebutnya dengan istilah ilmu timbangan, al-mizan, ilmu ukur, al-qisas, dan alat penemuan, al-idraki. Adapun ulama atau pemikir muslim yang mengharamkan ilmu mantik, logika, tanpa ada penyelarasan dengan kaidah Islam, salah satunya Ibnu Taimiyah. Walau begitu, Ibnu Taimiyah tidak melarang umat Islam mempelajari ilmu mantik dengan syarat ilmu mantik itu haruslah tidak menjiplak ilmu logika Yunani. Tentang masalah ini, dia mengatakan bahwa di dalam mantik terdapat manfaat bagi sebagian manusia dalam mengurutkan berbagai macam prolog dan kesimpulan. Namun ia mencela mantik Yunani yang diwarnai dengan kekufuran dan berbagai penyimpangan. Sesungguhnya, ilmu-ilmu filsafat seperti ilmu mantik, IPA, dan selainnya dari filsafat India, filsafat Yunani, ilmu-ilmu dari Persia dan Romawi, tatkala ia sampai ke tangan kaum muslimin, maka umat Islam mengoreksi dan membetulkannya. Karena kesempurnaan akal dan kefasihan lisan kaum muslimin, dan karena perkataan kaum muslimin lebih sempurna, lebih lengkap, dan lebih komprehensif dibanding ilmu-ilmu yang masuk dari luar Islam. Realitas ini telah diketahui oleh setiap orang yang mempunyai keutamaan. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah boleh dikatakan merupakan ulama dari golongan pertama yang mengharamkan ilmu mantik. Akan tetapi yang diharamkannya khusus mantik Yunani. Adapun ilmu mantik yang dikembangkan oleh ulama-ulama muslim, walau sejatinya berasal dari logika Aristoteles, telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan akidah Islam. Terkhusus ilmu mantik Al-Ghazali. Oleh karena itu, mempelajari ilmu mantik dalam versi Islam tidak lagi dilarang atau diharamkan. C. Manfaat ilmu mantik. Mempelajari ilmu mantik sangat dianjurkan oleh sebagian ulama yang mendukung ilmu ini berkembang dalam dunia Islam, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan sebagainya. Dengan dianjurkan dan dibolehkannya kaum muslimin mempelajari ilmu mantik, sudah tentu ada sejumlah manfaat dari mempelajari ilmu tersebut. Lantas, apa saja manfaat mempelajari ilmu mantik? Berikut beberapa manfaatnya. Di antaranya, 1. Ilmu mantik bermanfaat untuk melatih jiwa agar dapat memperhalus jiwa, pikiran manusia. 2. Ilmu mantik bermanfaat melatih kekuatan akal dan mengembangkannya sehingga dapat bisa berpikir logis. 3. Ilmu mantik bermanfaat untuk melatih manusia dalam berpikir kritis dan benar. 4. Ilmu mantik bermanfaat sebagai alat untuk membantu manusia dalam menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain secara memadai. 5. Ilmu mantik juga berkhasiat melatih manusia tentang teknik-teknik dalam menetapkan asumsi dan implikasi. 6. Ilmu mantik melatih manusia mengetahui penalaran-penalaran yang keliru dan tidak jelas. 7. Ilmu mantik merangsang pemikiran-pemikiran ilmiah dan reflektif. 8. Ilmu mantik membantu meningkatkan daya hayal, sehingga pada akhirnya melahirkan pribadi yang lebih kreatif. Itulah beberapa manfaat penting mempelajari ilmu mantik. Dengan manfaat-manfaat tersebut, sangat wajar jika para ulama dan pemikir muslim di masa lampau sangat menganjurkan dan membolehkan kaum muslim untuk mempelajari ilmu mantik, dengan syarat ilmu tersebut sudah tidak murni ajaran pemikir Yunani lagi, melainkan sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Manfaat secara umum mempelajari ilmu mantik
yaitu membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Ada juga yang berpendapat bahwa mempelajari ilmu mantik. Ada juga yang berpendapat bahwa mempelajari ilmu mantik dapat membantu manusia meningkatkan daya problem solving dalam setiap persoalan hidup yang dihadapi. Kesimpulannya, mempelajari ilmu mantik memiliki banyak manfaat penting bagi kehidupan manusia. Jika dilihat dari kacamata teologi, mempelajari ilmu mantik tentu merupakan sebuah anjuran agama. Sebab ilmu mantik berfungsi meluruskan akal pikiran, sehingga manusia dapat menggunakannya untuk membedakan antara yang hak, kebaikan, dan yang batil, keburukan. Hal ini merupakan perintah agama, di mana dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyinggung tentang akal pikiran manusia. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menggunakan akalnya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti memikirkan keagungan Allah, membedakan antara yang hak dan batil, dan sebagainya. Salah satu contoh ayat yang menerangkan tentang pentingnya menggunakan akal dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir menggunakan akalnya. Quran Surat An-Nahl ayat 12. Dalam hemat saya, dengan banyaknya dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang perintah berpikir menggunakan akal, tidak berlebihan jika ulama-ulama di masa lampau menganjurkan mempelajari ilmu mantik. Karena sekali lagi, ilmu mantik bermanfaat untuk melatih kita berpikir kritis, rasional, dan benar, sebagaimana ajaran Islam. D. Pembagian ilmu mantik. Ada beberapa macam pembagian ilmu mantik atau logika. Dengan pembagian-pembagian tersebut, kita perlu memilih dan memilah jenis mana yang boleh untuk dipelajari. Berikut adalah pembagian-pembagian logika atau mantik secara umum. 1. Dilihat dari kualitasnya. Ilmu mantik dibedakan menjadi dua, yaitu naturalis, al-mantik, al-fitr, dan ilmiah, al-mantik, asyuri. Adapun yang dimaksud dengan mantik naturalis, yaitu kecakapan logika yang didasarkan pada kemampuan akal bawaan manusia. Dengan demikian, setiap orang memiliki kemampuan logika yang tidak sama. Sedangkan yang dimaksud dengan mantik ilmiah, yaitu mantik yang berfungsi memperhalus, mempertajam, dan mengarahkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti, efisien, dan mudah. 2. Dilihat dari metodenya. Ilmu mantik dibedakan menjadi mantik tradisional dan mantik modern. Yang disebut mantik logika tradisional adalah logika Aristoteles, sedangkan mantik logika modern adalah logika atau mantik yang berkembang pada abad ke-13. Akan tetapi, secara spesifik, logika modern dapat mengacu pada ilmu logika yang lahir pada abad modern di Barat. Logika modern antara abad ke-13 sampai ke-15 dipelopori oleh Petrus Hisoanus, Roger Bacon, Raimundos Lulus, dan Willem Ockham, di mana pemikiran logika mereka berbeda dari logika Aristoteles. Kemudian, di abad ke-17 dan ke-18 muncul logika modern terbaru dengan tokoh bernama Francis Bacon. Dia adalah seorang aliran empirisme dan merupakan pengembang metode induktif. Tokoh-tokoh lain yang mengembangkan logika modern adalah George Boole,
Bertrand Russell dan G. Frege. Tentu pemikiran logika modern tersebut akan berbeda dari ilmu mantik para cendekiawan muslim. 3. Dilihat dari objeknya. Ilmu mantik dibagi menjadi dua, yaitu mantik formal, al-mantik asy'ari, dan mantik material, al-mantik al-madi. Logika formal disebut logika minor, dan logika material disebut logika mayor. Mantik atau logika formal menggunakan metode berpikir deduktif, sedangkan mantik material menggunakan metode berpikir induktif. Berpikir deduktif dalam mantik formal mempelajari dasar-dasar dengan mempergunakan hukum-hukum dan rumus-rumus berpikir yang benar. Di sisi lain, berpikir induktif dalam mantik material mempelajari dasar-dasar pemikiran rasional dengan kenyataan empiris. 4. Metode berpikir induksi adalah cara memperoleh kebenaran dengan menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus. Sedangkan metode berpikir deduksi adalah sebaliknya, menarik kesimpulan dari yang khusus ke umum. Contoh metode deduktif adalah besi, jika dipanaskan akan memuai. Emas, jika dipanaskan akan memuai. Timah, jika dipanaskan akan memuai. Maka kesimpulannya, semua logam jika dipanaskan akan memuai. Demikian sekelumit penjelasan tentang pembagian-pembagian ilmu mantik atau logika dan metode-metode yang digunakan dalam menyimpulkan kebenaran. Asas-asas ilmu mantik. Dalam mempelajari ilmu mantik, kita akan dihadapkan dengan yang namanya asas-asas pemikiran. Dalam logika Aristoteles, asas pemikiran terbagi menjadi 4 macam, yakni pertama, asas identitas, principium identitas. Bunyi dari asas identitas adalah sesuatu benda itu adalah benda itu sendiri, tidak mungkin benda yang lain. Sebagai contoh, B adalah B, tidak mungkin B adalah A atau C atau D. Dengan demikian, diperoleh rumus pemikiran sebagai berikut. Bila proposisi itu benar, maka benarlah ia. Kedua, asas kontradiksi, principium contradictoris. Bunyi dari asas ini adalah sesuatu benda tidak dapat menjadi benda itu sendiri dan benda yang lain sekaligus dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, sesuatu itu ada dan tidak ada sekaligus dalam waktu yang sama, atau dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Sebagai contoh, rumah ini sangat kumuh dan sangat bersih. Jadi rumusnya adalah tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Ketiga, asas penolakan. Kemungkinan ketiga, principium exclusi tertii. Bunyi asasnya yaitu antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Segala sesuatu haruslah positif atau negatif. Sebagai contoh, kursi ini hitam dan kursi ini tidak hitam. Kedua pernyataan itu tidak bisa sama-sama benar untuk kursi ini dan keduanya pun tidak sama-sama salah. Satu di antaranya mestinya benar dan lainnya mesti salah. Adapun rumusnya, suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah. Keempat, asas cukup alasan. Bunyi dari asas keempat ini yaitu tidak ada sesuatu yang mungkin terjadi dengan begitu saja tanpa alasan-alasan tertentu. Atau adanya sesuatu itu
mestinya mempunyai alasan. Demikian juga jika terjadi perubahan pada sesuatu itu. Sebagai contoh, buah mangga jatuh ke tanah. Alasannya karena ada daya tarik bumi dan buah mangga itu tidak ada penahannya setelah lepas dari rantingnya. Rumus dari asas keempat ini adalah suatu proposisi dapat berubah bila ada alasan yang cukup. Itulah 4 asas pemikiran dalam logika Aristoteles. Ini hanyalah sebuah pengantar saja. Untuk pembahasan lebih detail dan komprehensif tentang ilmu mantik atau logika, baik logika Aristoteles maupun ilmu mantik, yang dalam hal ini adalah ilmu mantik Al-Ghazali, dibahas pada bab-bab selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda.